Saya ingin ketemu Ratu Tisa, saya ingin minta dukungan bahwa kamu kasih wasit-wasit terbaikmu yang bayar saya, tapi kamu kasih ekspertisnya. Saya akan cetak wasit-wasit muda yang akan saya pakai di kompetisi IJSL dan Liga Kompas. Gitu. WhatsApp nggak dijawab, berbulan-bulan, dijawab sekali nggak pernah direspon lagi sampai sekarang. Sehingga dengan demikian Saya itu, nggak mau minta duit, Cuk, nggak mau minta duit. dengan Gitu demikian loh. itu yang dimaksud manner tadi ya. Itu yang saya bilang, mannernya PSSI dan investasinya PSSI untuk pembinaan usia muda itu apa? Kan nggak ada. Lu mau naturalisasi pemain sebanyak-banyaknya nggak ada masalah juga, gitu loh. Cuma ya adil dong. Kan orang bilang adil itu harus lihat dari pikiran. Soal SDY, kalau lihat bahwa keriuhan ini toh PSSI kan bergeming aja gitu. PSSI bergeming. Bergeming dengan tetap SDY tidak ada respon. Bergemingnya tuh karena menikmati atau gimana? Bisa jadi menikmati dengan tiap hari ada keriuhan ini, dia bisa menikmati, bisa buktinya bergeming gitu. Tidak ada respon daripada PSSI soal ini gitu. Adapun reaktif ya nggak berarti. Nah, nggak berarti. Jadi menurut saya STI bakal terus. Lo nonton Liga? Nonton Liga sekali-sekali 1 aja. sekali-sekali aja. Liga 2? Enggak. Enggak. Apalagi Liga 3. Iya. Kenapa? Sportifiers, inilah Indonesia Sport Forum dari Sportify, sebuah podcast yang akan mengulik, membahas topik tentang refleksi sepak bola nasional selama tahun 2024 akan seperti apa di tahun 2025. Saya sudah kehadiran tamu yang tentunya nggak main-main, 2 orang tokoh pengamat sepak bola dari kalangan pers. Ada pemimpin redaksi TV One, Bung Lalu Mara. Terima kasih sudah hadir. Akhirnya bisa hadir di sini. Dan kita tahu yang satu lagi adalah Bung Joy, mantan wartawan olahraga senior, tapi nggak mantan juga, masih aktif ya Mas ya? Aktif ya. Tidak ada mantan dalam kewartawanan. Bung Joy dari Kompas dulu, tapi sekarang dia punya banyak media. Dan satu lagi mewakili supporter, Bung Nana. Dia adalah ketua federasi sepak bola alumni sekolah menengah pertama dan atas. Patut kita dengar juga. Luar biasa. Oke, Spotifyers, tanpa berpanjang kata, saya akan langsung mencari point of view dari Bung Joy tentang sepak bola nasional, khususnya timnas dulu Bung Joy, di tahun 2024. Silakan. Timnas di 2024 menurut saya perjalanannya menarik ya, menarik dalam arti di tengah semua kontroversi soal Sintayong, di tengah kontroversi pemain-pemain diaspora, toh melaju, menurut saya melaju cukup punya janji ya untuk bisa paling tidak ke putaran 4. Ya, apalagi setelah mengalahkan Arab Saudi yang sejak lama sekali kan Indonesia nggak pernah ngalahin Arab Saudi. Terlepas dari kontroversi begitu banyaknya pemain naturalisasi, tim ini menjanjikan. Terlepas dari jarangnya mereka berkumpul bersama, latihan bersama, bertanding secara kompetitif, tim ini cukup memberi euforia bagi Indonesia lah. Yang ya di tengah himpitan ekonomi, di tengah berbagai kesulitan-kesulitan kan sepak bola selalu menjadi kartu pengaman dan timnas adalah yang paling kelihatan ya di tengah semua inflasi dan segala macam timnas nggak pernah kehilangan penonton yang datang ke stadion maupun yang berkumpul dalam nobar dan segala macam euforianya luar biasa itu menurut saya itu memberi sesuatu yang positif di tengah juga kontroversi soal begitu banyaknya pemain diaspora yang bisa menjadi perdebatan panjang juga karena kalau buat saya pribadi nggak ada masalah dengan pemain diaspora bukan soal jumlahnya bukan soal bukan soal pemain lokal atau pemain domestik kalah bersaing bukan itu kalau buat saya yang namanya pemain diaspora silahkan saja karena mereka punya hak secara hukum pun mereka sah problemnya bagi saya adalah mannernya PSSI silahkan pakai pemain diaspora mau banyak mau sedikit nggak bisa dihitung ininya
benefitnya atau mudaratnya nggak bisa dihitung. Yang pasti Indonesia sudah ada di posisi yang cukup baik lah sekarang ya. Kalau nanti ngalahin Bahrain, ngalahin Cina kan otomatis punya kesempatan tuh paling tidak melaju ke putaran keempat kan. Problemnya bagi saya manner PSSI terhadap pembinaan domestik. Kalau Anda investasi di pemain-pemain naturalisasi dan pemain diaspora, apa investasi Anda di pembinaan usia muda? Cup, saya bikin kompetisi usia muda dari tahun 2010. Benar. Ya. Ya, saya bikin kompetisi anak-anak dari Liga tahun Kompas. 2010. Sekarang saya pegang juga yang namanya Indonesia Junior Soccer League. Ya. Saya selalu pegang U14. Kenapa? Karena U14 ini nggak ada yang ngurus. Jadi saya bikinkanlah kompetisinya. Sepanjang pengalaman saya di kompetisi usia muda, tidak pernah ada cawe-cawenya PSSI yang cukup berarti untuk membuat kompetisi-kompetisi yang dibikin oleh para swasta ini bisa maju dengan cukup baik gitu. Nggak ada investasi, Cuk. Tidak ada investasi, Mas, di situ. Ya. Saya waktu kemarin kan saya ngobrol, saya mau ketemu Ratu Tisa aja. Oke. Ya. Yang ini saya mau cerita dalam konteks pembinaan usia muda, saya mau ketemu Ratu Tisa sebagai wakil ketua umum PSSI. Saya hanya ingin minta dukungan karena kami ingin mencetak wasit-wasit muda dari kalangan mahasiswa. Kami kan tidak punya expertise soal perwasitan, yang punya kan PSSI. Ya. Saya ingin ketemu Ratu Tisa, saya ingin minta dukungan, bahwa kamu kasih wasit-wasit terbaikmu yang bayar saya, tapi kamu kasih expertise-nya, saya akan cetak wasit-wasit muda yang akan saya pakai di kompetisi IJSL dan Liga Kompas, gitu loh. WhatsApp nggak dijawab, berbulan-bulan, dijawab sekali, nggak pernah direspon lagi, sampai sekarang. Sehingga Gitu. dengan demikian Saya itu, nggak mau minta duit, Cuk, nggak mau minta duit. dengan Gitu demikian itu yang dimaksud manner tadi ya. Itu yang saya bilang, mannernya PSSI dan investasinya PSSI untuk pembinaan usia muda tuh apa? Kan nggak ada. Lu mau naturalisasi pemain sebanyak-banyaknya nggak ada masalah juga, gitu loh. Cuma ya adil dong. Kan orang bilang adil itu harus sejak dari pikiran. Dari situ saja PSSI tidak adil menurut saya. Itu yang terus saya gugat sebetulnya. Bukan saya Oke. tidak setuju dengan naturalisasi, nggak ada urusan saya sama naturalisasi. Sebelum jauh tentang pembinaan Bung Joy, saya geser dulu ke Bung Lalumara. Manner PSSI terhadap tadi disinggung tentang usia dini U14. Kalau abang punya catatan, setuju nggak dengan Joy? Apa yang disampaikan oleh Bung Joy itu benar, dan saya tahu perjalanannya. Sejak saya masih pegang klub, bagaimana dia capeknya mencari lapangan aja untuk U14. Punya duit aja, Cuk. Nyari Belum lapangan belum tentu dapat. belum gitu. tentu dapat. Jadi saya tahu. Jadi memang apa yang disampaikan Joy benar. Nah, ini kan masalahnya satu adalah sebagai pengurus PSSI. Kalau bicara, ini realitas saja, bicara pembinaan itu jangka pasti panjang. Kan khawatirnya ini pengurusan cuma 4 tahun, siapa yang panen? Itu yang kita takutnya, pikiran itu, Joy. Pikiran itu yang, jadi mereka ngambil, kalau tafsir saya lah, selalu yang di ujungnya apa yang paling menarik di pada mata publik. Ya timnas senior. Caranya, ya naturalisasi dari zaman saya juga. Saya manajer pertama yang nampung pemain naturalisasi. Bahwa sekarang lebih baik cara rekrutmen pemain harus diakui, dan hasilnya ya kan kita lihat bahwa euforianya luar biasa, dan mungkin secara bisnis PSSI diuntungkan dengan ini, dengan euforia seperti ini. Sentuhan ke bawahnya ini soal hati nih, hati bahwa karena memang yang dilakukan Bung Joy dari 2010 sampai sekarang loh, panjang. PSSI pengurusannya 4 tahun. Jadi ada pikiran, bisa jadi saya salah, ada pikiran siapa yang nanam nanti siapa yang panen nih. Itu ada ketakutan seperti 4 itu. 4 tahun, 1 periode, 2 periode. 8 dia dari 2010. Oke. Jadi Nggak kalau kepengurusan PSSI tadi. iya panjang. Jadi ada memang niat baru, dan investasi memang kalau bilang Joy memang tidak semuanya juga uang gitu. Soal bahwa mempercepat, membantu kan nggak semuanya uang juga. Toh swasta seperti Bung Joy ini kan dia lakukan semua itu ini. Meskipun punya uang, dia cari lapangannya susah.
yang sesuai dengan U14 Ya. untuk pertandingan. Oke, nanti akan saya gali lagi, tapi sebelum itu Bung Nana mungkin sebagai mewakili penonton, supporter, dan anak bola juga, pendapat Anda dengan kondisi sepak bola kita saat ini, utamanya kemarin tahun 2024, ya kan mulai ramai dari 2023 sejak Pak Erick Thohir terpilih. Bagaimana? Saya punya pengalaman juga waktu tahun 94 Bung Joy bikin under 14-nya PSSI sangat ada di situ pada saat itu. Hadir. Hadir. Jadi Tahun 94. tahun 94 Nike waktu itu yang buat tuh. Sampai screening. Kan dulu pemalsuan umur paling masif ya. Ada di situ sampai nerjunin dokternya segala. Kalau sekarang mungkin pengalaman dari Bung Joy yang bikin itu mungkin nggak hadirnya karena nggak ada keterlibatan sama sekali ya, hanya private sector ya sekarang ya yang bisa main. Atau mungkin juga begini Bung Joy, fokusnya sekarang kan lebih kepada Atau timnas. karena gini Joy, karena lu terlalu kritis. Enggak juga. Kalau dulu ada Zaman Joko Driono, zamannya Nurdin Halid dengan sekjennya waktu itu Pak almarhum Nugraha Besus, Ya. mereka datang. Memang saya sengaja tidak mau terlibat dengan PSSI karena mereka mau ngasih uang. Saya bilang jangan kasih uang. Kalau kasih uang bisa saya korupsi, saya bilang gitu. Kamu kasih aja kalau mau membantu liga. Anak-anak kasih jala, kasih kon, kasih bola, kasih sepatu buat anak-anak itu, jangan kasih uang ke saya bilang gitu. Orangnya yang hidup masih banyak. Waktu zaman Joko Driono mereka juga mau bantu, tapi saya bilang jangan bantu duit. Kalau bantu duit nanti saya terikat dengan PSSI gitu loh. Kamu bantu aja supaya kalau saya ngurus buat wasit di Jakarta Selatan, kamu teleponlah orang wasit Jakarta Selatan, bantu tuh liga. Bung Gitu, Joy, itu anak-anak. kejadian dengan Ratu Tisa tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa kejadian dengan Ratu Tisa yang tidak ada respon? Baru tahun kemarin. Karena kan Jadi 2024 atau 2002 dia sudah menjadi Waketum. wakil ketua umum Oh, berarti di era Pak Erick ya? di era Erick Thohir. Jadi waktu itu karena saya mengelola juga liga di Bogor dengan IJSL, kami selalu kesulitan dengan wasit, Mas. Jadi bukan mafia ya, tapi penugasan wasit itu saya harus keluar uang banyak sekali untuk tidak sesuai budget karena mereka harus bagi-bagi di antara para penugas wasit. Oke, Bung Joy, Nah, mungkin Jadi nggak- bisa disimpulin bahwa ini karena kritis aja udah. nggak mungkin juga karena begini, fokus PSSI sejak era Pak Erick itu kan ujuk-ujuk langsung timnas, sehingga adanya di situ. Yang lain menjadi prioritas sekian. Mungkin nggak? Justru itu Yang dia bilang tadi. marah Mas Nana. Saya tuh herannya saya pernah ketemu sendiri sama Esko PSSI namanya Vivin. Tidak sengaja ketemu di eventnya Jarum. Lalu dia bilang, dan saya sudah baca sebelumnya, sekarang Mas, PSSI itu tidak ngurusi yang lain kecuali timnas. Nah, itu saya dengar sendiri, saksinya banyak. oke. Dia tidak mungkin mengatakan itu tanpa ada perintah atau ada payungnya. Ya. Nah, yang saya bingung, kenapa orang-orang tidak menggugat bahwa kerja PSSI, kalau Anda baca statuta FIFA, yang namanya pekerjaan utama PSSI adalah memajukan sepak bola di negara di mana anggota FIFA berada. Itu Ya. kalau kita bicara preambulnya, Basicnya ya. basicnya. Lalu kenapa yang diurus hanya timnas? Gitu. Ya jawabannya Pembinaan bagaimana? Kompetisi bagaimana? Abang pasti mau jawab ini percepatan. bukan, jawabannya simpel bahwa lewat timnas itu baik dari sisi bisnis itu dapat PSSI. Sponsor. komersil ya. Komersilnya pasti besar. Masalahnya di U14 ya itu komersilnya kan Receh, Anggap aja karena niat baik dia Kompas di Joy, apalagi Joy yang motornya. Ya itu. Ini kan ibarat semut sama gula aja, pasti semut datang pada gula aja. Jadi itu masalahnya sekarang apakah kita bicara
jalan pintas sebagai memang budaya kita memang sukanya jalan pintas, ya memang ada jalan pintas lewat aturan FIFA ini udah bisa manggil naturalisasi, ya udah pakai itu dan Tapi kan melupakan begini, itu yang digugat sama Joy kan mannersnya ini Betul. bagaimana itu yang Saya dibuat sama menggugat dia. mannernya. Dan popularitas ya. Hah? Popularitas. Nah itu popularitas siapa nih? Sekarang itu gini, gua saya sisi bisnisnya aja, faktanya Hah? bisnis kalau popularitas. Kan Popularitas dilihat. siapa? Kalau kita timnas kita berhasil, semua circle PSSI kan mendapat sanjungan dari masyarakat. betul. Iya. Jadi Ada motif ke situ. Oh, iya. pastinya sih ada ya. Karena buat apa kita sekarang aja TV aftermatch aja disiarin ya. Karena Ya, kan dilepas. Karena kan dulu sih ada komersial di situ. habis gitu ya. Ya. Kalau sekarang kan ada momen-momen sakralnya gitu kan di tengah lapangan. Walaupun orang TV bilang itu tanah sport entertain, Iya. tapi sebenarnya ada jualan juga di situ. Nah, itu dia. Nah. Karena di dunia ini mungkin nggak ada yang menyiarkan aftermatch 15 menit ke itu Lebih bahkan 30 menit. Live lagi ya. live lagi. Bung Joy, begini. Yang namanya kalau kita pembinaan kompetisi yang berjenjang panjang itu kan butuh waktu, Panjang. butuh biaya yang besar segala macam. Enggak Sehingga 10-20 tahun. ide naturalisasi itu kan menjadi shortcut, menjadi percepatan yang reasonable. Dan itu Betul. diperbolehkan. Loh betul, dan naturalisasi bukan zamannya Pak Erik aja. Zaman Iya. saya masih pegang Pelita Jaya, saya lah yang nampung di pemain-pemain Belanda ini. Nah, pertanyaan saya ke Bung Joy, tentu kan ada periodenya. Nah, itu bagaimana enaknya? Gini, Masukan. gini tuh. Saya pribadi tidak mempermasalahkan Naturalisasinya. Ya, secara di hukum awal dan udah apanya, bilang. tidak mempermasalahkan naturalisasi. Lu mau naturalisasi semua, diaspora semua, sepanjang itu bagus Ya. dalam tanda kutip buat sepak bola nasional, fine, nggak ada masalah. Saya membayangkan begini, kita lolos Piala Dunia, Mas Nana, dengan pemain-pemain binaan Belanda ini lolos. Ya. Lalu orang-orang pikir, wah Indonesia berhasil nih Iya. membangun sepak bolanya, ya kan? Mereka datanglah ke Indonesia. Kok pembinaan usia How to mudanya gitu ya. awut-awutan, liganya masih kelas seperti ini. Hmm. Liga kita kan masih di lingkungan Asia aja kan masih kelas 3. Iya. Ya kan nggak pernah berbicara di Liga Champions Asia, kita nggak pernah Ya, ya. bicara. Nggak Tapi bisa kok bisa langsung masuk Piala Dunia ya? Hmm. Gitu loh. Nah, saya takutnya, oke kita sukses masuk Piala Dunia, fine, oke. Euforia di mana-mana. Problemnya kalau buat saya, apakah dengan keberhasilan itu misalnya, nah kita berandai-andai, pembinaan usia muda diperhatikan, menjadi punya porsi lebih untuk mendapatkan perhatian PSSI, peningkatan mutu wasit, peningkatan mutu pelatih-pelatih, apakah pelatih-pelatih berlisensi B profesional Ya. atau A pro akan lebih banyak? Kan itu pertanyaannya. Nggak ada roadmap-nya, Mas. Nggak ada roadmap-nya sekarang gimana ke Piala Dunia aja gitu. Tapi setelah itu apa? Kan kita harus dari kita harus FIFA-nya semakin menggugat dari besar. sekarang. Jangan sampai Kalau lolos. sudah Piala Dunia tampil mungkin main 3 kali gitu ya. Lalu terus nggak ada apa-apa. Kita back to square one setelah itu gitu. Roadmap mungkin sudah ada, Mas. Saya pernah Masih baca, ada. sudah disusun. Yang itu. digugat Tetapi Joy, sekali lagi ini masalah priority. nggak yang digugat Joy, dia tidak mempermasalahkan priority kita masuk Piala Dunia, tapi komitmennya setelah ini, komitmen PSSI pada pembinaan usia muda Nah, ini itu seperti menariknya apa? yang Abang bilang tadi. Kan timnas selamanya kalau bahasa saya, tetapi pelatih dan pengurus ada masanya. Lah ini kan pengurus ada masanya. Pak Erik bisa 1 periode ataupun 2. Terus continuity-nya bagaimana, itu kan yang mau Abang Lah, maksud iya. kan? Nah, Ya itu enaknya bagaimana? ya memang kan ketua umum bisa bergonta-ganti kan. Ya, Tapi basic yang dituntut Joy ini komitmen yang sesuai FIFA itu memajukan sepak bola nasional itu ya memang wajib. Holistik. Siapapun pengurusnya kan kita nggak bisa bicara pengurusnya siapa, tapi komitmen itu ya harus jalan. Siapapun pengurusnya bahwa kewajiban untuk membina usia muda itu adalah sebuah kewajiban. Tuh. Bung Lumara, ada seorang sosok yaitu Pak Erick Thohir yang membawa angin perubahan. Loh ya harus Cukup diakui. sejuk. Dan Harus itu diakui orang. Harus diakui Pak Sampai Erick. Bang Kompas bilang tingkat kepuasan 85%, 87 atau 85. Harus diakui bahwa Pak Erick rekam jejaknya baik sebagai presiden Inter Milan, hubungan dia dengan
top level di FIFA sampai Infantino dan lain itu kan pasti punya dampak yang positif buat Indonesia. Nah, karena itu yang saya tertafsirkan oleh Bung Joy itu adalah oke, nggak ada masalah. Justru dengan akses Pak Erik yang demikian luar biasa internasional, gimana nih komitmen soal pembinaan usia muda? Kalau memang hambatannya komersial, dengan jaringan Pak Erik ini kan mesti lebih bisa ditangani gitu. Mau ngomong Kan Bung Joy. gini, sebetulnya waktu saya bicara sama Erick Thohir, waktu dia hanya 3-4 hari setelah dia terpilih kan manggil beberapa pengamat. Waktu itu saya katakan, Pak, jangan lupakan fondasi. Dan kemarin kan yang elit program elit akademi itu kan jalan untuk U16, 18 dan 20. Apa? Buat saya itu bagus. Artinya program EPA sepanjang strukturnya benar, buat saya bagus-bagus aja. Mau formatnya kompetisi, mau formatnya turnamen, nggak ada masalah. Problemnya apa, Cuk? Problemnya itu kan sudah ada dari sejak zaman Nurdin Halid bahwa setiap tim yang tampil di Liga 1 harus punya tim di U20, U18, U19 untuk berkompetisi kan. Punya nggak mereka? Di zaman saya masih punya U21. Salah satunya dari Mereka sekarang punya, punya. Nah, Persib punya U16, punya U18, punya U20. Tapi dari mana Tidak mereka semua dapat? punya. Enggak, Yang maksud saya dengar dari seorang yang namanya Yusuf juga, Yusuf Kurniawan, yang dia membangun juga kompetisi usia muda bersama Top Score. Yang namanya EPA itu, tim-timnya yang ada sekarang itu kan membajak semua dari Dan itu ngambil dari SSB. dari loh. SSB. Bukan dari Ascot. Bukan. Jadi bukan, Nah, itu kan sebenarnya harusnya begini. itu Kalau cacat itu sebenarnya. Loh Benar iya, nggak? maka aturannya dari transportnya. kalau menurut aturannya PSSI kan Persib harus punya Bayar. U20, Iya, 18, iya. 16. Dia bina sendiri kan. Iya, Gitu iya loh. betul. Kalau dia ngebajak dari SSB. SSB, pertama, membajak itu menjadikan grassroots dan youth development sangat tidak sehat karena bayar membayar. Iya, iya, iya. Iya. Yang saya Itu dengar yang dari terjadi Yusuf dan itu sampai Kurniawan, sekarang. Kawan baik saya Taufik Jursal menyatakan itu. betul. Dan bayar membayar masih terjadi. itu adalah supaya bisa satu masuk tim, yang kedua masuk main. Bisa main jadi starting 11. Gitu loh. Anda bikin program bagus, EPA menurut saya bagus lah. Gitu ya, terlepas dari semua kekurangannya. Tapi Anda nggak lihat di struktur di bawahnya ini busuk luar biasa. Harusnya kan itu yang Diatur. Erick Thohir lihat, nggak bisa nih begini. Diatur. Cara Nggak begini rekrutmennya. pembinaan usia muda. Dan itu di bawah Rekrutmen sekali ya, pemainnya. basic masih Nah, ditata. itu harusnya Ratu Tisa yang lihat seperti ini. Nggak melulu terus ngurusin naturalisasi, diaspora, dan segala macam. Ini ada problem besar di bawah. Ya, yang menyangkut juga soal manner penonton, soal manner pemain nanti ketika dia kelak menjadi pemain timnas. Mannernya kalau sudah dari kecil, dari U14, 16 nyogok menyogok, bayar membayar, bajak membajak, apa yang Indonesia harapkan pada tahun 2036? Kayak Tarkam jadinya. Iya kan? Kayak Tarkam kan. Gitu loh. Oke, nah ini masyarakat nih ya. Tapi kan masyarakat kadung euforia timnas ini demikian gemerlap. Dan di sosial media pun seragam. Ini angin perubahan better than before, jauh sebelumnya. Dari mungkin zaman, bahkan dia bilang zaman Pak Cardono, War Anas, kemudian di sini nggak pernah rasanya seperti ini. Kita nonton timnas, ada kemenangan yang menggebu-gebu. Benar nggak? Oh, kali ini emang era timnas yang sekarang sampai kita tunggu-tunggu kan. Pasti pada nggak sabar bulan Maret. Kita pengen Kita cepet-cepet. masih home lawan Cina kan? Iya, iya. Ya Masih home bedanya lawan dengan dulu Bahrain. apa? Anda yang sebagai pengamat bola dari rumah dekat Senayan GBK dulu. Sangat beda lah. Kalau sekarang timnas sangat ditunggu-tunggu. Kalau dulu kan masih alah timnas. Ntar juga menit 30 kekalahan lah lemah apa gitu. begitu. Penontonnya juga sekarang lebih modis. Lebih punya daya tarik tersendiri dari pemainnya. Punya fans FOMO kan sekarang. Dulu Nggak ada, dulu sampai dikejar-kejar di luar stadion latihan aja nggak ada dulu. Sekarang ditunggu. ada nggak semasif sekarang mungkin ya? Masif sekarang. Makanya pada saat ini ya jangan heran juga seperti tadi dibilang
pengurus PSSI ya nyari popularitas lah. Karena apa? Ngurusin pemain-pemain yang akan dinaturalisasi aja jadi banyak fans yang tunggu-tunggu. Oleh Romo ini tunggu kapan nih, kapan. Yang ngurus Betul. kesananya dapat popularitas yang luar biasa, ya kan? Pas pengambilan sumpah Ya, di Belgia kemarin, ya. Kevin Dix, Popularitas. popularitas. Dan ya mereka kan, sekarang. IG-nya rata-rata berbayar loh. Iya, IG-nya rata-rata Iya. mereka berbayar. Jadi rata-rata pemain-pemain naturalisasi itu kalau 1 miliar sebulan sih dapat. subscribe IG-nya mereka semua. bayar. Semua Minimal subscribe. 25.000 tuh bayarnya. Pengaruhnya besar. Gede, Pak. Kevin Verdong aja yang terakhir banget mulai ikut subscribe buat Hmm. kalau mau ikut beritanya dia. Tadinya dia nggak peduli medsos, tapi sekarang udah mulai juga. Ya, oke. Nah, Bung Lalu, ada timnas dengan naturalisasinya, ada yang namanya juga STY dengan segala popularitasnya. Nah, tapi belakangan ini ada dua kubu, STY stay, STY out, berkaitan dengan kegagalan di AFF kemarin. Bung Lalu punya catatan untuk itu, untuk tahun 2025, karena STY masih punya tugas masuk round 4 kalau perlu sampai ke Piala Dunia. Catatannya satu adalah STY ya? Iya. Bukan STY ini ya. Apakah setiap kritik baik dari pengamat, ada mantan pemain atau mantan publik publik sekalipun. sekalian itu harus pakai diksi STY out dan STY tetap. Terus apakah ini yang mesti dikelirkan? Kritik ya kritik aja. Selama ini kan kita kritik pemain timnas, Iya. pelatih timnas sih biasa aja gitu. Tapi ini memang berbeda. Soal STY, kalau lihat bahwa keriuhan ini toh PSSI kan bergeming aja gitu. PSSI bergeming. Bergeming dengan tetap STY tidak ada respon. Bergemingnya tuh karena menikmati atau gimana? Bisa jadi menikmati dengan tiap hari ada keriuhan ini, dia bisa menikmati, bisa buktinya bergeming gitu. Ya. Tidak ada respon daripada PSSI soal ini gitu. Adapun reaktif ya nggak berarti. Nggak berarti. Jadi menurut saya STY bakal terus. ST bakal terus. Bakal terus. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda daripada PSSI untuk mengganti ini. Mau riuhnya kayak seperti apa nih, ada tanda-tanda. Karena apa? Faktanya bahwa memang STY membawa ini sampai ya ketua timnasnya sampai Ya ada dalam ketiga pencapaian ada capaian lah. meskipun nir gelar ya. Kalau taktik kan dia kan pelatih, kita ada otoritasnya lah. Dia tetap pakai mau 3-4-3 itu silakan dia. Yang Ya. penting hasil akhir. Dia kan mau mencari hasil akhir dan publik rasanya nyaman-nyaman saja dengan STY. Ada perbedaan pandangan ini bahwa penonton yang boleh kita bilang dibanding pengamat yang lebih mengetahui permainan sepak bola dengan penonton ini ada perbedaan, ada kesenjangan. Iya. Satu yang penonton nggak peduli, yang satu yang tahu cara main bola, nggak mesti begini nih mainnya gitu, nggak mesti bertahan terus dengan 3-4-3 terus gitu. Masih banyak taktik mau 3-5-2, mau 5-3-2, banyak kan itu. Siap. Sebelum ke Bung Joy, Nana kayaknya ini masyarakat nih setuju nggak dengan itu? Ya, Publik ya, almost Nggak peduli. happy. ya dibuktikan tiket dinaikin seharga berapapun Dibeli habis. dibeli. Tapi jangan heran dibelinya masih apa? Sama penonton yang kita bilang FOMO. Mungkin sekitar 30%-an gitu yang baru sekali datang ke stadion seperti itu karena ngelihat sosok pemain-pemain timnas sekarang datang gitu. Jadi bukan yang berteriak sepanjang waktu pertandingan untuk mendukung PSSI, hanya melihat sosok pemainnya. Pas dia megang bola, wah, baru ribut. Beda dengan zaman lu dulu masih warawiri. Oh dulu, ya. Dulu kan yang datang kan memang yang Yang ngerti bola, suka bola dan pasti dulu kita Tahun ditakut-takutin sama orang tua. 90 gitu. Hati-hati, ribut apa? Dulu kan diksinya seperti itu kan. Sehingga Ribut, Bung Joy, dibakar-bakaran, kondisi kalau ini kalah. udah ideal belum? Gimana? Kondisi ini sudah ideal belum?
Dan enggak lah. Gini, kalau soal STY lah, soal AFF kemarin, saya untuk pertama kalinya sejak lama sekali bersetuju dengan PSSI. Bersetuju saya. Apa yang Karena disetujui? dia PSSI mencanangkan bahwa AFF ini tidak untuk mencari gelar juara, yaitu untuk regenerasi. Menurut saya itu bagus Iya, banget, bagus. ya kan? Karena banyak Walaupun negara sebenarnya di AFF tuh ada kelompok umurnya. Sekian, nggak masalah, nggak masalah. nggak masalah. Hmm. Karena gini, Vietnam, Thailand, you name it, Jepang dan segala macam. Kalau untuk event-event kelasnya Asia yang under, Ya. yang kelompok umur, katakanlah under 23, dia akan kirim under 19. Oke. Di Di bawah. SEA Games, Iya. di SEA Games Thailand itu bukan kirim under 23, dia kirim under 19. Oke. Gitu loh. Mau juara kayak mau enggak ada masalah. Yang Target penting antara tuh kasih ya selalu ya jam jadi. terbang ini. AFF, ada orang banyak bilang kan ada kelompok umurnya. Iya nggak masalah. Kalau saya jadi ketua umum PSSI, AFF yang U22 saya kirim 18. Yang AFF senior saya kirim yang U22. Itu udah benar. Karena apa, Cuk? Ini pemain-pemain ini adalah aset. Ya. Ya. Anda boleh bilang bahwa secara teknis mereka belum mumpuni. Pegang bola masih salah, passing masih salah. Tapi itu aset kita. Tapi ada yang dibilang juga AFF tuh jadikan candra di muka pemain yang original. Main lokal lah. Ya bagus sih. Bisa juga Bagus, itu ya, pilihan. bagus, pilihan Bisa aja. juga itu pilihan. Tapi jangan, kalau buat saya, jangan jadikan AFF itu sebagai target. Nggak juara juga nggak apa-apa. Kirim aja U22. Udah bener itu. Gitu loh. Bahwa Ditambah mereka masih belepotan main bolanya, itu tugas PSSI. Yang selalu saya bilang, lu naikin mutu kompetisinya. Supaya Doni, Tri, dan kawan-kawan itu ketika mereka berkompetisi, skillnya makin nambah. Jangan dimaki-maki, gitulah. Kalau anak domestik lihat tuh main bolanya Nah, kayak gitu, kan nggak fair. Iya. Oke. Gitu loh. Berarti ada masalah masih di kompetisi kita, di liga kita. Pasti. Catatan Bung Joy. Sejauh ini, utamanya 2024 sekali lagi. Gini, kalau kita lihat, saya berkaca dari AFF Ya. 2024, pegang bola masih salah, passing masih salah, building up masih salah. sekelas Asnawi lagi nih. Sekelas, Iya, kalau sekelas Asnawi kita udah nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya dia kelasnya masih kelas siapa, Doni Donitri bagus. atau siapa Alkan pemain-pemain Kakak. belakang itu gambaran betapa kualitas kompetisi kita masih di bawah. Salah siapa, Cuk? Salah siapa? Federasi. Kalau saya salah federasi. Oke. Lu nggak bisa naikin mutu kompetisi kok. Jangan salahin Ya, kalau pemainnya. dirunut ke bawah-bawah itu yang tadi Anda Ke bilang. bawah-bawah sampai Dari kepada yang Eva itu tadi. betul Di bawah pembinaan Eva U14. Dari kesuratinnya pembinaan segala. usia muda yang nggak diperhatikan. Bukan salah anak-anak ini, bukan. Talenta mereka bagus kalau dari sisi talenta. Tapi lu nggak bina, nggak tanam bibit-bibit ini di tanah terbaik. Lu nggak kasih tanah terbaik, lu nggak kasih pupuk terbaik. Bagaimana lu mau tuntut dia di senior jadi pemain terbaik? Iya, Gitu loh. Buat saya itu salahnya PSSI. Bukan salahnya pemain-pemain. Itu nggak fair Dan dong. ini boleh dibilang kesalahan yang menahun nggak dari era zaman dulu juga? Kesalahan menurut saya dari era zaman dulu, meskipun zaman dulu ya sebelum era perserikatan dibubarin, waktu perserikatan dibubarin itu masih kompetisi Suratin ada. perserikatan itu dibubarin, semua pembinaan usia muda habis, Iya. nggak ada lagi kompetisi di bawah Persib, Persija dan macam-macam, nggak ada lagi, semua melihatnya ke Indonesia Liga 1. Itu menurut saya kesalahan terbesar bawaan dari dulu-dulu gitu loh. Jangan diterusin dong. Iya. Orang sepandai Erick Thohir masa nggak ngelihat masalah ini gitu loh. Bahwa pembinaan kita dari bawah, dari sejak grassroots, kalau grassroots bukan urusan PSSI, tapi dari youth development, kompetisi usia muda itu urusan PSSI. Bukan kata Vivin, bahwa yang diurus tim nasional adalah timnas doang. Yang diurus PSSI adalah timnas doang. Anda harus ngurus sampai ke bawah. Gitu loh. Itu kan nggak pernah digugat sama you name it, pundit siapa yang pernah gugat? Iya. Nggak ada. Nggak pernah ada orang yang mau berbicara jujur ya, mengatakan kepada Erick Thohir dan kawan-kawan ada masalah besar di bawah. Anda mau naturalisasi diaspora nggak masalah, tapi adil. Adillah kepada anak-anak kita yang ada di bawah yang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan lahan, tidak mendapatkan pupuk, tidak mendapatkan semua yang bisa dikasihkan melalui akses politik dan Ya, akses dengan finansial. demikian kita nggak bisa apple to apple membandingkan diaspora dengan pemain kita ya. Nggak bisa dong. Beda
Beda lah. Dari sana di KNPB kan Pembinaannya. dari bawah pola, dia udah Iya. main pola, dia udah Iya. tahu, beda dong. Beda belajar passing nggak adil cuy, beda. So, nggak adil. Bung Dari Nana, dari pelatihnya aja, sertifikasinya aja udah beda. Beda. Iya. oke. Terus mau soal lapangannya pun di sana rata udah kayak karpet, di sini bergelombang, gimana mau Ya, passing mau rata. Beda lah. Dengan demikian, solusinya sudah Solu dimasukkan. Masukannya udah salah satu bahwa target timnas, oke kita kejar Piala Dunia untuk dari komersial, euforia udah dapat betul. Tambahin apa yang disampaikan Joy aja. Atensi. Atensi lah bahwa kita sudah melakukan ini, ya subsidi silangnya kalian lebih, inilah tepatnya, lebih perhatikan, lebih komit pada pembinaan usia muda. Nggak apa-apa kan ini naturalisasi, nggak apa-apa kan. Tapi lebih adil pada produk domestik ini. Ya siapinlah pupuknya, lapangannya, pelatihnya, sertifikasi, tempat kejuaraan, kompetisinya, Infrastruktur ya. infrastrukturnya, semua itu. Jadi ada yang di sini kan timnas sekarang udah lebih mudah nih timnas Iya, nih, iya, iya. cara sumbernya sekarang. Yang untuk jangka panjangnya ya ini yang dibilang Joy itu. Kan tinggal jawab jawab WA-nya Joy apa susahnya sih? Ya nggak, Joy? Jawab WA terus kalau mau dengar terserah nih, masa ngejawab WA aja juga enggak Banyak kan? tuh. Kalau mau dirunut satu-satu 3 hari kita ngomong nggak kelar-kelar. Iya, iya, iya. Ya, Oke. gitu. Nah, Bung Nana, nih lagi-lagi nih, publik tentang situasi ini yang berkaitan tadi dengan kompetisi. Lo nonton liga nggak? Nonton Liga sekali-sekali 1? aja. Sekali-sekali aja. Liga Sekali-sekali. 2? Enggak. Enggak. Apalagi Liga 3. Iya. Kenapa? Eh, karena masih disuguhin kayak aroma-aroma zaman dulu, masih keributan-keributan. Hal-hal situ masih terjadi kan. Selalu kan Oke. yang Keributan di lapangan ya. keributan antar di pemain. lapangan. Dan terus kalau menurut saya juga sekarang pakai 9 pemain, 8 8 plus, main 2. ya itu juga buat pemain domestiknya juga jam terbangnya semakin sedikit ya. Kalau Iya, Joy, ya. kalau pemain asingnya kualitasnya 3 tingkat di atas pemain lokal bisa narik Bisa mutu, narik. itu bagus. Tapi yang menjadi persoalan bener nggak dia bisa narik, yang pertama. Yang kedua, mutu pelatih yang nggak pernah ditingkatkan. Bukan mutu pelatih di tingkat Liga Termasuk 1, pelatih Cuk. asing. Mutu pelatih di level Liga 2, Liga 3 sama di Liga anak-anak. Ya itu infrastruktur Itu yang mutu pelatih yang harus ditingkatkan oleh PSSI. Oh, berarti Lu masih cetak sebanyak-banyaknya pelatih berlisensi, ya berarti masih pelatih lokal tuh ya. udah masuk pelatih lokal. Ya kan 2, 3 kan Ya, terus ke bawah. karena itu basicnya. Ya, waktu Jerman gagal total di Euro 2004, Iya. dia nyuruh yang namanya Stefan Effenberg turun ke grassroots, ke pembinaan usia muda. Lu jadi profesor di sana, pelatih terbaik Jerman 2000 orang turun semua ke pembinaan usia muda, diperintah oleh federasi. Lu turun. Kalau lu di atas aja lu nggak lihat apa yang terjadi di sepak bola Jerman. Itu sekelas Jerman ya. Itu sekelas Jerman. Jerman sampai juara dunia butuh 10 tahun tuh. Gitu loh, Cok. Bung Joy, kalau kita sekarang direkturnya siapa ya? Kenapa? Direktur teknis. Nggak ada. Kita nggak punya direktur teknik. Bukannya Indra Sapri. Kita nggak punya direktur Mungkin teknik. itu ya masalahnya sekarang. Jadi roadmap apa? Kalau roadmap udah ada, pembinaan di usia dininya tuh nggak berkesinambungan, artinya bukan satu planning yang terstruktur gitu. Mungkin itu Bung Joy ya. Gini, kalau direktur teknik itu kan sebetulnya kualifikasinya harus lebih hebat daripada pelatih tim nasional. Iya, iya. Gitu loh. Kenapa nggak ada ya sekarang ya? Menurut Bukannya saya, ada karena faktor yang dia Sintayong. Enggak ada. Secara de jure aja enggak ada. Ngandelin Sintayong. Gini, De facto-nya Indra Sapri. Indra Safri kadang disebut orang kan. tapi kalah abu sama Kalah Sintayong. abu ya. Gini, Sintayong itu saya yakin dia pelatih jenius. Artinya dia ilmunya banyak. Pelatih kelas dunia lah. Problemnya dia dikasih beban kan banyak banget. Iya. Nah, orang mau datang sebagai direktur tenis harus lebih tinggi dari Sintayong. Iya, betul. Satu, gajinya gede banget, harus lebih tinggi dong dari Sintayong. Nah, nggak ada budgetnya kali. Nah, Sintayong ini sebetulnya diharapkan juga dia menelurkan ilmunya ke pelatih-pelatih di level Liga 1. Iya. Nah, itu kan yang nggak pernah terjadi.
karena dia sibuk lah, pegang U22, Dia pegang bikin akademi U20, malah. pegang U23, pegang senior gitu. Nah, jadi lu cuma nonton 1-2 pertandingan aja Liga 1 Iya, karena alasan masih masih aromanya masih kayak kurang menarik. kurang menarik. Karena mungkin Itu hampir semua pertandingannya sudah di live TV kan loh, termasuk Liga 2. ya, Ini kalau korelasinya bisnis. kecuali itu dia kadang kita hanya pengen lihat kemajuan pemain timnas yang sekarang yang pemain lokalnya ikut. Oh, pengen lihat Rizky Ridho lagi di Persija main seperti apa. Terus striker kita Ramadan Sananta lagi main seperti apa. Oh, itu aja sih. Bung Lalu Mara seberapa sering Terus nonton Liga bandingin sama pas dia Saya timnas terakhir gitu. nonton Liga 1 2 minggu lalu Persebaya lawan Borneo di GBT Surabaya. 1? Dalam sepekan pasti nonton sekali dong. Di Atau tergantung lewat timnya. lewat tim, tergantung tim sih. Kalau Bung Joy gimana? Liga 1. Liga 1 secara penyelenggaraan penyelenggaraan kompetisi Enggak, maksudnya seberapa sering nonton Liga 1? saya nonton. Nonton. Saya nonton, terutama kalau Persib main atau tim-tim yang ex perserikatan saya selalu nonton. Gitu. Karena kan gratis nontonnya sekarang, bisa nonton di TV. Iya. Gitu loh. Memang ada masalah dengan mutunya yang menurut saya belum beranjak naik dari 10 tahun yang lalu. Secara mutu tontonan ya. Mutu ini kan Iklannya. sangat ditentukan oleh selain kita nonton di layar TV ya. Teknik permainan ini kan ada pemain lokal, pemain asing. Pemain asingnya sampai dengan 8 kan yang disiapkan. 6 main 2. Terus juga didominasi pelatih asing. Berarti kalau dia kurang menarik ada masalah dong dengan perekrutan. Kalau lokal oke lah, kita tepikan dulu. Tadi kan udah dijawab pemain asingnya, assessmentnya bagaimana dan juga pelatihnya. Dari dulu tuh soal rekrutmen, soal pelatih pemain asing Bagaimana tuh. yang abang ketahui? Ya menurut saya ini adalah memang yang bilang Joy sekalian, tapi kan yang soal ongkos. Jadi kan asal-asalan, jadi lebih banyak kita ngambil asing yang main ya sekitar 5 ribuan sampai Biaya, 10.000 biaya. ya. Kalau yang dibilang Joy 3 tingkat di atas ya nggak nyampe ongkosnya. Dan lagi kalau lihat ongkos asal asing, ya itu berat menurut saya. Untuk transfer knowledge-nya aja antara pemain aja nggak jalan. Sebagai orang Kalau- orang yang pernah Kalau pegang klub. menurut saya, bro, sekali pemain asing juga biang keladi juga soal keributan. Mesti kalau dia buat ribut yang Betul. asing langsungnya kick out, langsung Iya, usir pulang supaya ada efek jera juga gitu. Karena kadang-kadang Jadi, dia juga yang bikin ribut. Pelatih asing maupun pemain asing itu mesti diwajibkan ada transfer knowledge di kontrak mestinya ada. Betul. Dan kalau ada yang buat keributan berperilaku improper, ya langsung usir, Di ban aja langsung. langsung pulangin gitu. Yang Pasti ada yang bilang kan yang mengakses pemain asing dan pelatih ini kan selain klub itu sendiri adalah agen. agen. Hmm. Dan ada terlibatan dia besar ini konon Betul. kabar Dan kan. jujur kita lihat pemain asing. Tetapi supporter tidak ada suaranya di situ. Tidak seperti di luar ada kontribusi untuk kasih masukan atau intervensi gimana Bung Jai? Nah, justru saya mau tanya sama Mara ini. Wow. Untuk kualifikasi pemain asing yang boleh main di Liga 1 itu kan ada syaratnya. Ada. Hmm. Itu biasa dipenuhi nggak sih, maksudnya federasi Dia main secara di Liga ketat? 3 di sana. Bapak mah Liga 3. Artinya sebetulnya kualifikasinya ada dan Ada. dipenuhi. Dipenuhi, tapi soal perilakunya kan beda. Jadi assessment balik lagi. Assessment. Bagaimana mungkin kita bisa lihat pemain di bawah agen terus dia uji coba aja sebentar. Ya kalau mau yang benar kan kalau kita cari pemain kan ngintipnya lama. Tapi memang soal transfer of knowledge-nya ini menurut saya juga jadi persoalan. Ya kan, bukan saja soal bahasa menurut saya, tapi juga environment sepak bola kita itu kan tidak memungkinkan secara langsung mereka bisa transfer. Itu ya, transfer of knowledge-nya itu. Dan kalau kita ingat Liga Inggris tahun 90-an itu kan ketika tim-tim besar didominasi oleh pemain Eropa daratan, Inggris sebagai tim nasional kan nggak bicara banyak. Ya. Karena posisi-posisi penting di tim seperti Manchester United, Liverpool, you name it lah, Arsenal, semua diisi oleh pemain-pemain dari Brazil, kalau nggak dari Prancis, atau dari mana-mana. Sehingga timnas sendiri hilang dayanya untuk berbicara di level internasional. Nah,
persoalan 8, 6 main dan segala macam sebetulnya kembali kepada instingnya orang-orang PSSI, instingnya orang-orang LIB. Apakah dengan 8 pemain itu meniadakan kesempatan Nggak, untuk pertanyaan dulu, tujuannya buat 8 pemain asing, 6 main ini untuk apa dulu? Nah, waktu dia bilang 8 itu dari mana itu hitungannya? dulu itu Rasionalisasinya ini, dari mana? pada saat 5, pas saya was manajer tim itu 5, 3 main, 2 di bench. Bang, salah Cost-nya juga satunya gede. untuk Dan menaikkan grade kompetisi kita. tapi saya pikir dengan 8 itu cost setiap klubnya Nah, bengkak pastilah. dan Udah pasti. kalau ngelihat di Liga 1 sekarang eh, klub yang profit udah nggak ada sekarang. Karena apa? Satu, ini lagi fenomenanya penonton yang hadir aja Berkurang. turunnya banyak. Nah, itu Lebih juga ada 20% catatan di situ gitu. tuh. Mengapa penonton Liga 1 berkurang? Turun karena kemarin terakhir saya bicara dengan Azrul ya. Satu, Azrul di BL Azrul ini Ananda yang dia pegang Persebaya. Persebaya. Satu, dia memang sengaja naikin harga tiket. Kedua, lokasi GBT kan masih masuk tol. Iya. Nggak bisa sembarang Betul. juga masuk ke situ. Akses. Masih aksesnya adalah penonton-penonton yang bisa menyisihkan uang 100.000. Belum transportasi nih ya, Ya. untuk tiket aja 100.000. Itu. Jadi dari sisi ekonomi juga pasti pengaruh, daya beli kan. Ya, gitu. sedang Ditambah ada siaran langsung live. ya, Kan dulu liga hampir kan semua. tidak semua. Ya. Nggak semua disiarin kan, waktu zaman saya kan tidak semua. Antv nggak siarin semua Ya, kan. betul. Nah sekarang kan disiarin semua. Jadi itu juga ada faktor. Disiarin semua dan bisa ngelihat kapan aja. Kapan aja. Waktu itu saya pernah tanya Betul. juga The Jack, anak-anak The Jackmania tuh kalau nonton aja match Persija aja yang di mana di JIS itu at least dia ngeluarin duit tuh 150 paling kecil dan paling rendah ya, karena transport terus makan dia Dan itu dianggap besar ya. besar lah, Besar. besar itu yang supporter bener ya. Kalau yang timnas Jadi makanya sebenarnya dibilang sudah siap jadi industri nggak Bung Joy ini? Gimana? Kalau Sudah jujur, siap jadi industri kalau belum? jujur dengan cost 8 pemain ya, kalau Iya. 8 pemain kali 5.000 per bulan, yang paling minimal Iya. ya 5.000 hampir sama lah kualitas lokal kita 8.000 jadi 40.000. Kalau sekali main nggak dapat 800 atau 1 miliar, sekarang siapa yang bisa dapat 1 miliar? nggak ada. Ya. Tapi kan nggak, kalau misalnya saya pegang klub gitu, saya nggak mau pemain asing juga boleh kan? Boleh. Boleh. Dengan konsekuensi ya degradasi gitu. Boleh. Boleh Oh, kan? iya. Artinya gini, kembali lagi kepada pilihan klub yang mau pakai atau enggak. Iya. Mau pakai 8 atau Maksimal kan Nah, 8 Nah, maksimal. persoalannya kenapa mereka harus memaksakan diri untuk mengikuti aturan itu, tapi membebani finansial? Kenapa harus memaksakan diri? Gitu loh. Nah, menurut saya ini kan kita nih masih dalam tahap belajar ya. Negara ini dalam sepak bola ini masih terus dalam tahap belajar. Federasi juga harus belajar dong, gitu loh, untuk mempelajari ini. Nggak sekedar ngeluarin angka gitu loh maksud saya. LIB itu 8, bukan federasi, Kenapa? LIB. bukan PSSI, LIB. Oh, LIB. Ya LIB kan di bawah PSSI. Katanya otonomi. Nah, ini esko-eskonya kan Operator. Mas, itu mau esko-eskonya itu yang menurut saya dia yang harus ngelihat LIB ini bikin peraturan bener atau enggak, masuk akal atau enggak, bikin sepak bola Indonesia lebih Itu bagus atau bahasan enggak, tersendiri itu Mas. gitu loh. Ini Bahasan esko itu ngapain gitu loh, dipilih dengan, kan hebat mereka tuh, orang-orang hebat lah yang ada di esko itu. Yang punya Masa nggak bisa ngelihat ada masalah di LIB dengan soal peraturan yang, ya kan peraturan aja bisa nyesuaiin sama AFF, nyesuaiin sama SEA Games, gitu loh. Ya kan nggak bener. Padahal kalender internasional itu udah ada 2 tahun. Udah jelas. Itu topik yang lain lah. Iya. Tapi menurut saya itu tugas PSSI itu banyak. Di Sangat antaranya banyak. ya bagaimana supaya liga ini naik mutunya sehingga Indonesia bisa berbicara lebih banyak di level internasional. Apakah naik
menaikkan mutu liga itu satu-satunya cara dengan memperbanyak pemain asing. Itu masih harus dijawab oleh waktu, tetapi kalau lihat dari penetapannya 8 aja, saya nggak terlalu yakin juga, Mara, bahwa itu sudah Itu melalui salah satu cara, Bung. Menurut saya tidak. Hmm? 3 aja udah cukup menurut saya. Ini kan kayak telur sama ayam jadinya. Kalau ada mau risetnya nggak sih itu? kalau mau ngomong apa namanya pembinaan dari bawah butuh waktu, butuh biaya segala macam, stoknya Bayangin nanti terus mendatangkan pemain asing. spendingnya kan jadi klub 8 kalau kali 5.000 aja, ini $40.000, 400 sampai 500. Itu baru pemain asing. $5.000 Pemain asing. bulan. Sebulan kan 5.000. Coba Itu aja. yang rata-rata yang yang udah yang average. paling leverage 5.000 lah. Iya. 5.000. Jadi wajar kalau pada bulan ke-6 atau bulan ke-7 nunggak juga. Mudah-mudahan sih nggak sekarang ya. Oh, kemarin baru kejadian. Iya. Rame. Ya, kita Jadi proses buat kita. apa gitu, buat apa? Jadi lebih bagus pondasinya yang dibilang Joy itu tadi ya dikuatin aja lah dari bawah. Kita udah kalau untuk timnas ya udah kita serahin kepada naturalisasi. Kalau untuk kompetisi, Untuk kompetisi ya diberi lebih sabar aja. siap, pakai kata sabar. Tapi ya kan perbaikin aja kan. Iya, iya. Semua diperbaikin aja Tapi infrastrukturnya. harus ada actionnya, Mara. Ada Nggak bisa Iya, cuma bilang masa sabar. sabar. Lo nggak sabar itu dalam arti dalam Terlalu- actionnya kita harus mau bahwa kita bertahap nih, jangan langsung. Oh iya, tapi Iya. harus ada sesuatu yang dibikin Lah, dulu gitu. Iya bu kerjain, tapi jangan ngarep besok jadi gitu. Ya enggak lah. Jadi makanya gua bilang sabar itu maksudnya mengerjakan dari pondasinya itu, jangan ujuk-ujuk ya udah 8 Ya, masih asing. itu enggak, karena itu Perlu 10-20 Stefan tahun. Effenberg kita kayaknya. Yang kayak begitu. Jadi yang kayak tadi kan Yang Bung turun Jo ke bilang bawah terus. waktu EPA, sekelas EPA aja bukan didikan mereka lah. Tim klub-klub bisa ngambil dari yang lain. Membajak. Gitu ya. Sampai garisnya kita tarik sampai situ aja dulu. Nah, sekelas Effenberg-nya itu Iya, Effenberg-nya kita ya, siapa? ya harus ada gitu. Benahilah dulu. Benahi. Siapa gitu. Effenberg-nya kita? Ya, kalau saya Sekelas. Pak Indra Sapri aja turunin. Iya, bisa. Kan dia udah paling sekarang Betul. satu-satunya orang Indonesia yang paling tinggi kan Indra Sapri. Iya. Iya. Ya harus Paling turunin kecil. aja. Iya. Sebetulnya yang kualifikasi instruktur hanya ada sedikit di Indonesia, di antaranya Indra Safri dan Emral Abush. Emerald Abu. Nah, dulu ada yang sudah meninggal. Siapa yang gemuk-gemuk? Banur juga bisa. Itu kualifikasinya instruktur. Dia bukan pelatih, dia guru pelatih. Tugas dia itu membuat pelatih-pelatih itu menjadi lebih pintar, mempersiapkan pelatih-pelatih muda untuk dapat lisensi internasional. Itu tugasnya orang seperti Indra Safri sebetulnya. Iya. Nah, Indonesia harus punya lebih banyak orang seperti Indra Safri. Federasi harus punya komitmen untuk memperbanyak pelatih-pelatih muda yang bisa punya lisensi internasional dan turun ke pembinaan. Jangan mau nongkrong di Liga 1 doang, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Jerman. Jangan ngomong ya itu Jerman, enggak lah, Indonesia juga bisa. Jadi dibuat gini aja sebenarnya. Udah kita bicara timnas kan kita udah serahin. Iya. Ya. Betul. Sumbernya jelas dari pembinaan KNPB. Iya kan? Iya kan? Dari pembinaan Belanda ya. KNPB lagi Iya. Belanda KNPB aja udah. Biar dihalusin dikit. Iya. Kan nggak semua orang tahu KNPB. Nah, KNPB. Nah, sekarang PSSI betul sekarang mau naikin kualitas kompetisinya, ya apakah iya lewat 8 pemain asing. Sampai ke bawah ya dikerjain. Kerjain, tapi ya jangan mau besok hasilnya. Oke. Sabar aja gitu. Sebelum closing statement, sebelum closing, ada pertanyaan terakhir nih kepada masing-masing. Ke Bung Mara dulu nih, mumpung paling dekat. Ini 2025, kita ditentukan sekali oleh kualifikasi melawan Bahrain, China, kemudian Australia, Jepang. dan hitung-hitungannya semua orang udah berhitung kalau memang mau lolos round 4. Peluangnya bagaimana, Bang? Peluang tetap ada kan, harus optimis dong. Kan kita belum main. Possibility-nya. Ya kemungkinan sih di atas 50%. Asik. Di atas Berarti 50% bisa kan lolos karena round 4 nih. masalahnya kan kita mesti pasti kalau bisa maksimal di Australia dapat 1, Jepang lepas lah. Tapi di home Cina Australia dan harus dapat 3, Bang. 1 lah. 1 kan kita dapat Yang menang-menang lah, Bahrain, China menang. menang 6 dapat kita sisa dapat 7. Sekarang kan kita dapat udah 6. Ya.
Benar 13 masuk Ya, meskipun tapi saya lewat. maunya lawan Australia juga menang. Sebagai orang yang udah lama melek bola jadi pulang. Berarti cancel 80% kalau. Jadi di atas 50% harusnya kita bisa. Bisa kan dengan catatan Dengan ya. catatan itu yang saya mau dengar. Australia kita seri. Di sini kita sapu habis. Kan dapat 7. Enggak, Jangan- catatan ke dalamnya di mana di situ ada pemain, ada STY. Harus bagaimana? Ya di sini tergantung pada para pemain-pemain bisa menerjemahkan maunya STY. STY kan formatnya tetap 3-4-3. Lebih dalam mainnya dan mengharap counter. Bahwa kalau di Korea ya waktu dulu ya dia bisa pemain namanya Tottenham bisa ada, tapi Verdong masih bisa lah kemarin kan dia bisa. Lebih menurut kita berharap sih lebih variatif aja polanya. Sebetulnya ya bisa 5-3-2 atau 3-5-2 lah lebih inilah. Improve nih ya Bang ya. Improvisasi aja. Tapi SC kan pasti lebih tahu. Dan pasti dia udah Ya, taker penonton lah kan semua. pengamat Kita kan bebas cuma kasih ini. masukan. Jadi dia punya otoritas itu. Betul Judulnya itu. harus ada improvement. Kalau Bung J, Cup, saya yakin Indonesia lolos. asik. Lolos. Paling enggak ke putaran 4. Ada cara teknis, ada cara non teknis. Kawan Secara saya bilang. teknis saya melihat ini pemain yang dinaturalisasi atau pemain-pemain diaspora ini Lebih baik daripada mutunya zaman gua. bagus. Lebih bagus dari Mutunya zaman gua. bagus. Saya senang cara melihat mereka bermain, terutama lini tengah. Ya. Ya, lini belakang sudah Kuat sangat ya. mumpuni, pas, Teruji ya. Isdes. Lini tengah itu yang jadi kunci. Nathan, Tom Haye, you name it, ada di Ya, ya. pemain-pemain yang berani bertarung di situ. Setelah mengalahkan Arab Saudi, saya punya keyakinan ini lolos. Lolos Nah, round 4 atau lolos Lolos Piala Dunia? 4 atau bahkan bisa langsung. Oke. Kalau lolos 4, kemungkinan besarnya kan akan ketemu posisi 4 juga dari lain Iya. grup. Iya. Itu kemungkinannya tambah gede. Saya sih yakin lolos ke Piala Dunia 2006. Tolong dicatat. Kita Baik. kalau Problemnya kalau buat saya, Nah. setelah lolos itu, apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita buat terhadap persepak bolaan nasional? Apakah euforia yang luar biasa? Udah pastilah libur nasional tuh pasti. Apakah itu akan membawa trickle down effect kepada persepak bolaan nasional atau tidak? Lolos saja ke Piala Dunia buat saya persoalannya sekarang bukan bisa atau tidak. Kalau lolos, apa yang mau dibuat? Tolong dibikin rinciannya. Apa yang mau dibuat dengan pembinaan? Apa yang mau dibuat dengan pelatih-pelatih? Bagaimana Indonesia mau mengekspor sebanyak mungkin pemain yang mutunya jauh lebih bagus daripada Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand? Supaya kita bisa punya fondasi kuat, bukan cuma sekedar lolos Piala Dunia. Kalau saya berpendapat gini gimana? Ini kan kesuksesan ini, euforia ini, negara sudah benar-benar hadir. negara hadir Hadir. kalau tanpa negara Nah. nih nggak mungkin Nggak secepat ini naturalisasi. Iya. Udah Nggak pasti. mungkin, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Bung Ini Joy, negara saya ini. begini, begitu lolos, kan tadi ada kekhawatiran Bung Joy, sustain nggak nih ke depannya? Continuity bagaimana? Gini, Nah, negara harus lebih hadir dong. Yang utama apa? Masalah infrastruktur. betul. Negara sekarang hadir, negara dalam konteks mereka pencitraan kan. Ya kan? DPR dengan gagahnya bilang saya bantu kok PSSI gini-gini, fine. Presiden sampai bikin ratas, bikin merintah kepada Erick Thohir untuk menguasai PSSI, fine, nggak masalah. Erick Thohir dengan segala aksesnya ambil semua pemain diaspora, oke, nggak masalah. Gitu loh. Itu semua demi pencitraan legal. Buat saya nggak masalah. Problemnya, apakah mereka juga mau hadir pada pembinaan domestik? Mestinya bisa lewat Kemendiknas, dulu kan ada program itu, misalkan ada PLP kan dulu kan Ragunan, itu dihidupkan ini lagi ya? dihidupkan lagi aja. Kalau ada itu bisa peran negara bisa di situ. Bahwa anggaran pembinaan usia muda nih kalau memang PSSI nggak punya ya masuknya di negara, di Knas. Jadi jangan hanya hadir di Itu atas. Jangan di betul. atas. Sekarang sih ada sih Galasiswa marah. masih. Kita ini seperti nggak punya pengalaman aja dengan anggaran. Anggaran Kementerian Olahraga aja hanya 0,01% dari APBN gitu loh. Lah, kan udah tanggung nih karena udah kepilih, Joy. Kan kita kan harapan. Ini sebagai tidak tetap habis itu kan yang diminta udah komen ya kalau udah negara sudah terlibat
terlibat besar dalam naturalisasi ini. Kalau tanpa negara Nggak nggak bisa. bisa. Ya udah yang diminta sama Joy itu ya tanggung, ya masukin sekali untuk saya, karena PSSI sendiri kayaknya nggak bisa untuk soal Ya, pembinaan usia muda ini, ya masuknya lewat ya di sekolah-sekolah Ragunan lagi Ya, dihidupin. mudah-mudahan nggak larut dalam euforia lalu pekerjaan sudah selesai. mudah-mudahan juga bukan jadi Biasanya sih pertengahan pencitraan dianggap untuk selesai. maksud kan. Biasanya sih Biasanya begitu. Yang dianggap selesai. euforianya udah Tapi tercapai. alhamdulillah pembinaan Biasanya gitu kan. Udah selesai semua, Indonesia bubar. kan seperti itu. udah. Kita lolos Piala Dunia aja. Udah kayak juara dunia, nanti kejadian di seluruh Indonesia nih. E-sport Lolos kita aja. juara dunia. Iya. E-sport aja kita juara dunia, udah selesai juara dunia. Gitu. Oke, Bung Joy, Bung Mara, saya kasih kesempatan closing statement. Kita mulai dari Bung Nana dulu. Kalau Refleksi ya, Iya. 2024 buat 2025. Catatan Anda. kalau kita lihat dari obrolan kita hari ini, PSSI dapat budget dari Kemenpora paling besar. Ada ditambah. Ada penambahan. Ada penambahan. 200 Kalau salah miliar, tambahan 200 miliar. Tapi Sebenarnya kecil ya, Bang? Iya. Tapi dari budget Kemenpora yang dialokasiin ke PSSI itu sebagian besar untuk kebutuhan timnas. Yang 600 miliar itu. Iya, Kan Joy sudah bilang bahwa kerjaan PSSI untuk timnas kok. iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi ya tolong dari budget yang itu kan semua kegiatan nggak akan bisa jalan kalau tidak ada perencanaan budget yang bagus ya sampai usia dini ya. Kalau dia bisa alokasiinnya ke pembinaan usia dininya lebih banyak, itu pasti terjadi bagus kita. Tapi kalau tidak, hanya fokusnya hanya timnas, Pembobotannya di pembinaan usia dini ya. ya ada bobotnya dikasih. Mungkin sekarang misalnya Karena buat nyari 80-20, sponsor pun masih sekarang receh dia. ya sekarang mungkin jadi 75-25 apa berapa itu Ya. itu masih make sense karena seperti kegiatannya Bung Joy yang teman-teman kita semua bikin kompetisi usia dini nggak dibantu disokong, seenggak-enggak nggak usah dana dulu lah, keberadaan PSSI di situ aja itu udah Jawab WA lah paling nggak ya. Oke, Bung Joy. gitu. Gini, kalau statement saya silahkan kita kawal Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia, kita kawal. Tapi cabut pernyataan bahwa PSSI hanya ngurus timnas. No. Iya. Anda baca statuta FIFA. Statuta FIFA mengatakan bahwa federasi di bawah naungan FIFA adalah tugas utamanya adalah membangun sepak bola domestik di mana anggota FIFA berada. Itu di preambul. Ya, jadi kata-katanya Vivin. Ya mesti Sang Esko dipergas ya. itu. Mesti dipergas Karena kata-kata gue denger Pipin. banget itu. Gue Kata-kata denger Pipin banget ya. itu. Itu harus dicabut. di hadapan media. Harus ada pernyataan resmi dan harus ada tindakan nyata bahwa silahkan mengawal Indonesia ke Piala Dunia, silahkan. Itu semua yang kita mau, Indonesia lolos. Tapi Anda harus punya komitmen juga. Paling tidak ngomong lah. Benahi dulu ini EPA ini. Ya, yang bajak membajak. Lalu mulailah masuk ke pembinaan usia muda di daerah-daerah. Suruh tuh asprof yang jumlahnya 30 lebih itu untuk bikin kompetisi reguler di daerahnya masing-masing. Askotnya. Gitu loh. Kan selama ini mereka hanya menikmati privilege. Ya. Mereka datang ke Jakarta Pas Kongres. sebagai dengan karpet merah, mereka nggak pernah bikin apa-apa. Ya nggak, orang-orang Askot ngaku, Asprof ngaku nggak pernah bikin apa-apa. Gitu loh. Ya 1-2 bikin lah. Surabaya, Jawa Timur bikin. Sumut Ya, buat. Tapi tapi mayoritas hanya sedikit sekali Asprof yang bekerja. mayoritas tidak. Mayoritas Asprof nggak bekerja, Pak Erik. Nah, Hanya itu yang kotor harus aja. Anda datengin satu-satu. Lu punya kompetisi apa? Program lu untuk kepelatihan apa? Program lu untuk perwasitan apa? Itu fondasi ya, Mas ya. Itu fondasi. Kalau nggak bagus ya rubuh ya pada akhirnya. Kalau nggak kita cuma sekedar lolos Piala Dunia, tapi kita sebenarnya kopong, Ya. nggak punya apa-apa. Bung lalu marah. Closing statement. Sekarang ini dengan lolos ke Piala Dunia dengan cara naturalisasi, apakah ini diteruskan atau tidak, nggak masalah. Oke. Yang dibilang Mas Joy, pembinaan usia muda kembali lagi, kita berharap PSSI dan pemerintah lebih masuk. Kan sudah tanggung, pemerintah sudah masuk mendukung demikian besar untuk ini, untuk sampai itu. Jadi sekarang waktunya juga pemerintah masuk lewat bagian pemerintah, dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Olahraga,
untuk lebih fokus juga pada soal pembinaan usia muda ini. Baik, terima kasih Bung Lalumara, Bung Joy, Bung Sama-sama. Nana. Sampai di sini, Sportifiers, tidak ada yang tidak ingin Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi pertanyaannya kemudian dalam diskusi Indonesia Sport Forum ini, setelah itu akan seperti apa? Ada catatan, akarnya, rootnya harus menjadi pondasi yang kuat sehingga tidak semata-mata sampai di sini sepak bola kita, euforianya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Sportify, salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.